Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek ingkang dipun wenehi dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengaosan dalu menika. Surat Al-Kahfi surat kaping 18 ayat 6 tekan 7 dosa. Ayat 66 sampai 70. Artian sudah kita baca dulu nggih. Sampai pada maksud dan tafsir ayat. Sabar nomor 3 ya. Sabar itu harus disertai ilmu. Tanpa ilmu orang tidak akan mampu bersabar. Pak Tani ini kalau Pak Tani itu mengapa dia bersabar? Awal-awal menanam nih kok hampir tidak ada hasilnya. Memang tidak ada hasilnya, tapi mengeluarkan biaya terus. Biaya pupuk, biaya untuk penyemaian benih, terus tenaga juga, tombok tenaga, tombok duit gitu. Awal-awal jangan 100 atau 100.000 atau 1 juta, enggak ada. Kadang-kadang sedikit pun enggak ada hasilnya tuh. 1.000, 2.000 enggak ada. Memang waktu menanam terus sabar nunggu, membersihkan rumput-rumputan yang ganggu nih, bersihkan, nanti ngasih pengairan, bayar lagi pengairannya itu. Bayar. Terus kok sabar-sabare nglakoni kaya ngono karena dia punya ilmu. Ilmunya apa? Bahwa sesudah 3 bulan nanti atau lebih ya, 90 hari itu 100 hari nanti dia akan panen gitu kan ya, panen bisa dijual, didol, terus mungkin sakit nutup biaya selama ini yang untuk menanam, untuk membeli pupuk dan macam-macam itu gitu ya. Jadi bisa sabar karena begitu. Bareng panen raya saat ini dihidupi regane, nah gitulah ya, niku rekoso niku nggih, kudune munggah dihidupi regane impor beras, niku impor beras, jadi berasnya harganya turun saat ini saniki, itu begitu. Jadi walhasil apa namanya, mau bersabar, bisa bersabar gara-gara punya ilmu. Musa meyakinkan Khadir bahwa dirinya akan bersabar menyertai Khadir dengan mengucap insya Allah. Orang kalau mau mengucapkan sesuatu, berjanji itu ya, itu harus pakai insya Allah, jangan tanpa insya Allah. Khadir mensyaratkan kepada Musa, yakni tidak boleh bertanya tentang apa yang terjadi nanti sampai disampaikan penjelasan kepadanya. Jadi setakon engko nek wis tak kandhani apa sebabe ngono kok, sebabe ngono apa. Kula menate cerita teng mriki sak kelingan kula nggih. Kita itu pernah punya teman, kita itu artinya saya dan teman-teman Jogja itu pernah punya teman seorang kiai, seorang ustadz di daerah Kulon Progo sana, Sentolo itu ya. Dia itu dulu berguru ke seorang syekh di Mekah sana. Kalau saya sebutkan mungkin banyak yang kenal nih. Syekhnya ini ngomong pada dia dan teman-temannya yang sama-sama murid-murid, pakai bahasa Arab tentunya nih. Rasa kalau tidak bahasa Arab itu nih, kalau ya iso marai gitu. Jadi bahasa Arab muridnya piye pokoke murid-murid kabeh ora kena takon. Diulang ning ora kena takon. Berapa lama? 2 tahun. Gitu. 2 tahun ki ora oleh takon. Wis pokoke mudeng tulisan. Lah ngono nek arep takon piye? Ora kena takon. Lah pripun? Nek arep takon, kata Pak Kiai Pak Syekh ini tadi, nek arep takon tulisan. Tulisan nang buku kono, tulisan engko nek wis bareng tahun takokno oleh. Ngoten lho. Dadi ora kena takon. Saiki aja takon sik. Engko nek wis 2 tahun nek arep takon takono. Itu kata syekhnya tadi kepada murid-muridnya termasuk teman kita tadi ya.
Lalu kata dia, cerita mulai tutuke dari Lampung, ceritanya dari Lampung. Tutuke bareng wis 2 tahun ki ora perlu takon aku pisan. Jadi tulisan pitakonan yang ditulis di niku awal tahun takon macam-macam terjawab satu persatu gitu loh. Dijawab siji, bukan kalau sengaja jawab, betul. Pelajaran berikutnya itu menjawab pertanyaan itu. Ngoten lho nggih. Pelajaran berikutnya menjawab pertanyaan itu sehingga ketika 2 tahun ditakoni kalau saya ini saya takono orang sing takon betul kok orang mudeng justru karena mudeng gitu loh wis mudeng berarti tidak perlu takon meneh lho ngoten lho nggih. Jadi kadang-kadang napa mulai murid-murid zaman sakniki niku murid zaman sakniki beda kalih murid zaman biyen nggih gurune ya beda maksudnya. Nek murid zaman biyen niku kan manut kalih gurune, murid zaman sakniki ngeyel karo gurune. Takon niku ora arep dilakoni, arep bantah coba. Pak Ustaz niki pripun? Mboten oleh, arep. Mboten oleh Pak Ustaz. Wong niki lho kaya ngene lho mosok mboten oleh lho gitu. Lho takon apa bantah? Nek arep bantah ora usah takon. Gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Kadang-kadang sing rada gregetke nggih, rada gregetke nggih. Itikno piye wong jenenge wong arep ngaji. Sing ditakoni kuwi jane arep disampaikan sebentar lagi gitu loh. And then nerangne misalnya Ustaz nerangne 5 hadis. Lagi hadis siji wong takon. Takone itu jambane enten hadis loro jane. Gitu loh nggih. Cara kowe meneng sik, rasa ganggu sik, engko bahasa baru tekan hadis keloro insyaallah kok kejawab gitu. Dan betul terjawab gitu. Gitu ya. Itulah makanya kadang-kadang sebagian ulama begitu. Kamu mau tanya di zaman sekarang, kok sik ki tekan rampung sik, pung wis rampung lah saiki takono. Bareng wis rampung ora butuh takon ternyata wis mudeng. Nah, wis mudeng. Ya, jadi tidak boleh bertanya. Ini sah saja. Orang guru nyaratkan begitu pada muridnya, ya nek kowe gelem ya meguru, nek gelem ya wis kan gitu loh. Ada syarat begitu. Kalau mau ya jalan, kalau enggak ya sudah. Nah, gitu ya. Kayaknya disyaratkan kepada Nabi Musa. Terus ini pelajaran sekarang ya. Salah satu adab berguru atau menuntut ilmu adalah meminta izin kepada sang guru untuk menjadi murid. Jadi untuk jadi murid itu kudunya njaluk izin sih. Nah, gitu ya, izin. Kalau tak melu temen iki nggih ngaji nggih gitu. Itu emang adabnya sebenarnya seperti itu. Jadi saya ikut ngaji di sini boleh enggak? Kecuali kalau memang gurunya memang membuka. Wis sapa-sapa sing mau liwat arep ngaji lah, boleh kalau gitu. Tapi kalau tidak, ya matur sih adabnya gitu, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, Pak Tuan Guru, zaman di Kalimantan sana ya, Kalimantan atau di Nusa Tenggara itu, Tuan Guru. Nek cara wong pundi? Sunda menika ajengan. Ajengan itu yang di depan itu maksudnya, yang di depan. Maksudnya ya guru tadi. Kalau izin saya, boleh enggak saya ikut ngaji di sini, itu gitu. Ya. Saat ini kira-kira ngaji tidak izin, tapi itu rapayu saat ini. Kalau dibuka belak-belak ada saya gentek kok, gitu. Diumumke, diiklanke, katakan YouTube barang, ayo datang, orang keperluan. Oh mana nggak ada izin barang ini. Kalau saya terus terang di sini, ya, kalau di sini memang dibuka, jadi tidak ada masalah ya. Dengan rawuh terserah saja. Kalau yang ada syarat memang begitu. Syaratnya minta izin jadi murid. Murid yang hanya mendengar hadis dari seseorang tanpa hadir di majelis dengan pengetahuan guru disebut pencuri hadis. Dalam dalam riwayat hadis itu ada yasrikul hadis. Dia tidak ikut ngaji di majelis itu. Ning krungu utawa maca tulisane gurune gitu. Begitu itu kalau cara rawi jenenge yasrikul hadis, mencuri hadis. Gitu loh. Karena apa? Ora ketemu wonge, ora ngerti wonge, ora ngerti nek dadi murite gitu ya. Tapi dia mendapatkan hadis dari orang tadi. Nah, ini dulu loh ya. Dulu begitu memang. Sekarang tidak bisa karena apa? Lah tadi disiarke YouTube kok, sapa-sapa sing arep nonton wae kan gitu loh. Ning masalahnya nopo? Masalahnya jadinya memang ada kekurangan di situ. Kekurangan nih,
kadang-kadang wong itu nggih jenenge wong krungu apa meneh ngrungokne karo leyeh-leyeh. Di ngaji ngene iki ngrungokne karo leyeh-leyeh. Sok tangi sok sare ngono lho nggih. Lah sing teng mriki kadang-kadang ngantuk kok napa meneh sing leyeh-leyeh. Ora mau ngantuk sare gitu ya. Terus nanti salah paham, itu masalahnya gitu loh ya. Salah paham karena ngrungokne nih wong samar-samar sok ilang sok krungu lah gitu loh. Kayaknya gitu itu tidak disukai kalau zaman dulu, apalagi kalau masalah hadis. Di contoh ya contoh. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i bener? Mau tahu kenalan, kenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik punya murid, salah satunya Imam Syafi'i. Ceritanya kok Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik. Imam Syafi'i itu cilik waktu itu, masih kecil, masih muda mungkin usia SMP ya SMP atau SD gitulah, belasan tahun. Waktu itu Imam Malik mengajar di majelisnya. Beliau kan punya kitab namanya Muwatta Imam Malik. Isinya kitab-kitab hadis, ada fikihnya tapi kebanyakan hadis. Fiqhul hadis itulah, fikih diambil dari hadis. Terus ngajar gitu, lalu Imam Syafi'i minta izin, ya Imam, saya minta izin ikut hadir di majelis ini, ikut jadi muridnya panjenengan. Kata Imam Malik, muridku gede-gede kabeh, kowe kan cilik toh. Rasa sewe ya, sebenarnya gede ya, gitu. Jadi Imam Malik mengatakan gitu kepada Imam Syafi'i, ngono wis gede wae, kowe reneo dadi muridku. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Imam Malik, saya walaupun masih kecil gini, tapi saya punya ilmu. Artinya saya memiliki kemampuan untuk mengikuti pelajaran sini. Imam Malik sanksi, tenang lho iki, jek cilik. Betul, iya. Buktinya kata Imam Syafi'i, saya hafal kitab Muwatta itu. Sing diulang ini itu apal dia. Jadi Imam Malik itu nulis kitab Muwatta, Imam Maliknya apal biasa ya sing nulis deh. Diulangne kayak nang murid-muridé, Imam Syafi'i ngomong apa? Tenane lho iki. Nggih, dites. Baik, yang lain suruh nyemak. Oh baca. Apalan? Apal. Subhanallah. Kitab Muwatta ini hafal Imam Syafi'i ini. Nanti hadisnya begini-begini itu harus dibaca semua, dihafalkan. Nah akhirnya diterima jadi muridnya. Mungkin pinter, cah cilik ini pinter nih, kan gitu kan, jadi muridnya Imam Malik. Gitu tuh contohnya ya. Jadi memang mencari ilmu itu seperti itu. Guru boleh menetapkan syarat terhadap murid yang ingin belajar ilmu kepadanya selagi syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Nah ini, misalnya siapa yang ngaji di sini harus masukkan infak di kotak infak itu, putih kan? Pengliwatnya, nah itu minimal 1.000, misalnya gitu loh ya. Boleh, kan betul nggak syariat atau? Kalau pakai tinggal masjid kan gitu tuh ya. Orang kok infaknya tinggal bayar guru nih, ya betul orang kok boleh kok. Jadi orang mengajarkan Quran bukan cuma dibayar, minta dibayar itu boleh. Halal, baik itu tidak masalah. Jadi aku ngulang Quran bayar loh ya, bayar urunan ini bro, bayar mangewu gitu kan, mangewu pengen pinter nih, lumayan loh, mangewu pengen sakit atau belum, pengen 10 sakit tahu gitu kan ya, 20 wes atau 1.000 kan lumayan lagi, boleh halal gitu. Terus mengkene jenengan misalnya mucal Quran atau hadis terus dibayar itu halal, boleh. Baik bayarnya itu murine mulai niki tinggi transport, niki tinggi macam-macam mungkin tidak paham itu halal. Jangan kok gitu, minta saja boleh. Aku gelem mulang ning ngono, anggere sak yuta. Orang banget iki. Lah gelem ora gelem ya wis. Boleh itu tuh boleh. Tetapi saya diajari oleh guru-guru saya wis ngono kuwi rasa njaluk wae. Gitu. Njaluk ning Allah wae. Nah, gitu loh. Tapi guru saya juga mengatakan begitu itu halal.
Jangan diharamkan, memang halal kok. Gitu loh ya. Minta supaya dibayar. Saya datang ke sini, minta dibayar sekian, itu halal. Tidak ada celah itu, tidak tercela. Maka kita jangan mencela orang yang begitu, jangan mencela karena memang dia punya hak untuk itu. Nah, itu contoh ya, syaratnya begitu. Boleh saja. Saya mau jadi murid, Pak Ustadz, saya mau jadi ngaji di sini, baik. Ini syaratnya ya, orang ngaji di sini satu, gowo ingkung. Waduh, gowo ingkung itu kan. Wah, aku kudu kayak ingkung siji ya. Boleh saja kan? Boleh. Tidak ada masalah. Itu kan tidak bertentangan syariat. Kecuali kalau syaratnya itu haram, lah tidak boleh. Gitu loh ya. Haram syaratnya itu diharamkan, tidak boleh. Ya, jadi kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh. Plus satu lagi, kalau orang kiai apa guru apa ustadz apa siapa ulama dia mensyaratkan sesuatu untuk pengajarannya itu, pokoknya saya mau mengajar asal dibayar. Lalu ada orang pengen ngaji, goro-goro reso bayar terus ora iso melu ngaji, padahal dia pengen ngaji, ning ora kuat bayar. Nah, tampil SDR yang mengasih dadi ramu dengan agama, maka ulamanya ini berdosa, dosa, gitu loh. Karena mempersulit kan. Iki wis gelem enek wong gelem ngaji, gara-gara dadak kon bayar dia dadi reso ngaji. Gandeng reso ngaji dadi tersesat dia dari jalan kebenaran. Ini kiainya tadi, ulamanya tadi ikut nanggung dosanya. Maksudnya ikut nanggung dosanya karena dia tidak ngajari, bukan nanggung dosa dia maksiat ditanggung betul-betul. Si siapa orang tadi tidak tahu kan, tidak tahu agama gara-gara si ulama tadi mensyaratkan untuk bayar, dia tidak kuat bayar. Nah, gitu. Maka saya pernah menasehati seorang teman kita yang dulu ikut ngaji juga, sudah lama nggak hadir. Dia tanya, Ustaz, saya tuh ngajar baca Quran, terus kita tetapkan tarif Ustaz, pokoknya sekali datang sekian, apa halal? Saya bilang halal. Halal boleh, tidak apa-apa, tidak tercela, baik boleh. Tetapi saya bilang, saya bilang pada dia, tetapi tolong dijaga ya, dijaga, jangan sampai ada orang pengen sinau maca Quran, goro-goro ra kuat bayar kowe, terus dadi ra iso maca Quran. Gitu loh. Jadi dijaga nih, makanya caranya berikut caranya. Caranya ya, kalau kamu lihat dia ternyata kira-kira kok kesulitan bayar, itu sudah digratisin bayar apa tau? Kan gitu loh. Ini uangnya sugih ya ora apa-apa kan bayar. Wong sugih kok itu kan ya, boleh. Tapi karena ini kita kok ra duwe duit ya sudah digratiskan saja biar kita juga bisa beramal. Loh ngoten. Gitu nggih. Di walhasil cara begitu itu boleh, tidak ada masalah. Syarat yang bertentangan dengan syariat itu batal, tidak berlaku. Syarat kok bertentangan dengan syariat, ora kena, apapun itu syaratnya. Dia misalnya ada seorang gadis dilamar oleh seorang perjaka, enek perawan dilamar Joko, lamar terus sama orang tuanya boleh, tapi dadi bojomu tak tampa dadi mantuku, dadi mantu, dadi menikah dengan anak perempuan saya. Syaratnya aja dikumpuli, ora kena dikumpuli sih, mergone cek kuliah bocah iku, belum lulus. Kok nek wis lulus lagi oleh mbok kumpuli gitu. Gitu itu syaratnya batal. Loh kok batal? Loh nikah itu untuk menghalalkan itu kok. Piye to? Nikah itu untuk menghalalkan kumpul. Loh kok iki oleh nikah ning oleh kumpul. Lah gunane apa nikah itu? Kan gitu. Itu contohnya. Niki perlu kita beritahukan karena ada yang begitu itu. Iki oleh mbok nikahi, ning pisah sih ya. Kowe tetep nang kono, iki tetep nang kene. Kok nek wis lulus, kene lulus kok lulus ya lagi oleh kumpul. Oh, tidak bisa. Tidak bisa karena syaratnya batal. Loh kok batal? Lah karena nikah itu untuk menghalalkan itu. Nikah itu untuk menghalalkan hubungan badan tadi ya, hubungan intim laki-laki dengan perempuan tadi. Oh, gitu loh ya. Bahkan nikah itu artinya jima. Asal artinya adalah jima. Nikahu ay al jima, berkumpulnya laki-laki dengan perempuan itu tadi. Itu contohnya nggih. Contohnya begitu. Dodol omah kita dol ning ora oleh dinggoni. Lha piye ta? Didol lah tinggal terus ngopo? Wis pokoke gen ngene iki wae.
ora oleh diubah omahe, tetep kudu kaya ngene iki, ora oleh dinggoni kala-kala ora nek dinggoni terus ora kena. Itu syaratnya batal gitu loh. Tidak ada saat begitu loh. Kalau sudah dijual ya sudah, jadi miliknya penjual ya pembeli kan ya. Wis itu ya wis dadi karepe dhek arep digusur kah apa arep dirusak terserah dia. Nek ora ya aja didol. Gitu loh. Kalau ndak mau gitu jangan dijual, disewake wae kali gitu atau dikontrakke, ndak apa-apa. Tapi kalau dijual jenenge didol nggih ngoten loh. Begitu tuh ya. Dodol mobil. Misalnya sinten Pak Kamiti, mobil kula Kamiti kula dol Pak Kamiti. Ning eling-eling Pak Kamiti iki, eling-eling pomo dipomo nggih. Ampun didol mobil iki. Lho kok ora oleh didol iki piye? Ya sakarepe tuku to. Gitu loh. Itu gitu itu batal syaratnya. Tidak berlaku. Begitu sudah dibeli Pak Kamiti sudah jadi milik dia. Walaupun saya memberi syarat ngene syarat itu semua batal. Wis ra kanggo gitu loh. Karena ini bertentangan dengan syariat. Sudah berpindah tangan kok. Kan gitu berpindah tangan ya jadi haknya yang membeli tadi gitu ya, contoh gitu udah. Karena sabar itu memerlukan ilmu, maka setiap muslim harus mencari ilmu sembari belajar bersabar di dalamnya. Jadi tetap mencari ilmu sambil sinau sabar. Semakin banyak ilmu didapatkan, maka seharusnya seseorang menjadi semakin sabar. Ini kok jur mutamati mau tadi? Ribut. Nek kula mboten napa keganggu mboten? Mboten. Keganggu. Lah tolong diganti mawon. Napa nek saben arek ngaji ditukokne batu ngoten napa? Gen anyar terus. Pun anyar. Oh. Nggih, nggih. Kalau tak bengok mawon, kurung mboten. Jadi karena sabar itu memerlukan ilmu, maka setiap muslim harus mencari ilmu. Dhewe nggih, kula panjenengan sedaya sregep ning golek ilmu ngoten lho. Jangan hanya membatasi aku tak ngajine ning kene seminggu pisan. Ampun, yen iso seminggu pindho apa dadak seminggu pisan. Yen iso seminggu ping 3 wonten napa gitu kan. Yang penting yang dikaji itu Al-Qur'an Al-Hadis. Dan yang mengajar itu paham Quran, paham hadis, betul apa? Belajar saja. Dapatkan kebaikan dari semakin banyak orang yang berbuat baik gitu. Jadi sambil sabar, sambil tetap belajar ilmu. Nanti semakin banyak ilmu, kudune semakin sabar. Kenapa? Karena kan jadi lebih tahu, lebih mudeng. Awalnya nek wong ora cocok mesti diseneni gitu kan. Karena ini barang sinau weruh Nabi baca hadis bagaimana Nabi niku nate di ngangge lendang ngene iki, lendang apa namanya ngangge kados nek kaya dhewe serban lah itu, serban pakai lendang itu sama orang Arab Badui itu tarik sampai sininya agak ketekak gitu. Tarik gini sambil ngomong memang anak keturunan Abdul Muthalib itu kalau punya utang tidak nyaur-nyaur, begitu kan? Ada orang Arab Badui kayak gitu. Oh, sahabat sudah nesu, arti kamplang ya sahabat kurang ajar karo Nabi kaya ngono. Nabi bilang diam, tenang dulu, biarkan dulu. Nah, terus Nabi membayar utangnya gitu. Nah, ternyata orang Arab tadi malah jadi mlebu Islam. Kaget orang kok mlebu Islam. Gara-gara dia itu ingin menguji, bukan orang Arab, orang Yahudi ya. Saya salah, orang Yahudi. Dia ingin menguji. Saya sudah melihat semua tanda kenabian pada diri Muhammad kecuali satu. Apa itu? Kalau dia diperlakukan buruk oleh orang yang bodoh, orang mudeng, dia tidak marah. Orang nesu, gitu loh. Nabi orang nesu. Kenapa? Tahu ini orang ini tidak paham ini, orang mudeng. Nek dia paham, dia mesti menghormati Nabi. Karena dia tidak paham, maka dia menganiaya Nabi gitu kan, ditarik dia begitu, dionek-onek kayak gitu. Lah ternyata begitu, maka dia malah jadi masuk Islam gara-gara itu. Dia memang menguji gitu loh, tenane piye nek tak gawe nesu ora. Nah, gitu. Itu makanya kalau orang bertambah berilmu, tambah ilmu, tambah sabar menghadapi orang itu. Jenenge wong ki ya neko-neko. Enek sing dikandani pisan, enek sing go disindhe tok wis mudeng.
sindir tok mudeng gitu loh. Yang artinya halus itu disindir saya sudah paham. Ada yang nyun sewu kudu didunungne. Ini ya, kamu salah ya, yang benar itu begini. Kudune nglakoni urip ngene iki, kowe ngene iki kleru ya, gitu. Ada yang gitu. Enek sing lagi dingono, wis dingonoke kuwi lho durung mudeng gitu loh. Kudu dicetak-cetakke. Oh, ada yang begitu. Bukan diseneni, dicetak-cetak kilo. Nah, gitu cetok gitu. Nah, gitu baru paham. Makanya oh lagi tipene wong sing tipe kaya ngono kuwi ya kita yang sabar gitu loh. Jadi Mas aku ya wis ngandani. Wis ngandani ya ping bola bali. Wis ngantek bosen gitu. Cara wong Jawa ngantek meniren aku gitu. Wong nak ngelokke wong ngantek kok ya tetep kaya ngono ya. Lho iki belum paham dia. Belum paham, belum mudeng gitu loh, belum paham. Murid nggih, bapak-bapak guru niku sing mucal-mucal niku. Murid ki ya enek sing pinter, enek sing biasa-biasa, enek sing nyun sewu, bodoh gitu loh. Bodoh, ora mudengan gitu loh. Wis diterangne sing pinter durung diterangne mudeng sik. Pinter kok nggih. Gurune rumune sudeng gitu. Wis sinau sik gitu. Enak niku nggih, enak. Sing biasa nggih kudu diterangne sik, diterangne cetha akeh mudeng. Sing wong bodho niku wis diterangne, wis dibaleni, tetep ora mudeng. Gitu. Lah kita yang sabar, emang enek wong kaya ngono kuwi. Ya sing sabar gitu loh ya, aja diseneni. Lho nek wong ora mudeng terus diseneni, apa dadi mudeng lho? Ya ora mudeng lho, sing ora mudeng kok. Orang tidak sadar, tidak paham. Tidak paham, dikandani ya. Pitu ping pitu ki 49. Ora mudeng dia. Ora mudeng diterangne. Seneni, kowe iki bodho to, pitu ping pitu 49. Mudeng ora? Ora mudeng tetep kan. Ora mudeng kok diseneni. Apa nek diseneni dadi mudeng? Nggih mboten. Diudengne kudune kan ngoten. Lah kita sabar. Oh, enek wong sing kaya ngono lah, saiki tak balenane neh. Baleni neh. Oh, ngoten. Ping pira? Ya apa ping pira? Sing penting ate mudeng. Kan targete mudeng to nggih? Targete mudeng nggih. Bola-bali nggih dibolan-baleni neh ora apa-apa. Itu kalau orang tambah ilmu dia akan tambah bersabar, baik menghadapi orang maupun menghadapi situasi, keadaan, kondisi. Itu. Kondisi kok bangsa ora penak, wis golek duit rekoso. Itu nggih. Engko wis entuk duit dienggo blanja ya ora cukup, panen to nggih. Susah. Nggih. Kok wis rega-rega larang kabeh gek gajine ra mundhak, regane tambah dhuwur gek piye kan ngono. Tapi kalau orang paham din, orang paham Quran, paham hadis, dia tidak akan jadi marah-marah gara-gara itu. Ya ki kon sabar aku ki. Kaya kula sering nyampaikan nggih, kaya dene wong lagi main drama niku lho, pakai main ketoprak itu loh. Kita yang bersabar. Sekarang ini kita sedang dalam kondisi lakone niku nggih, lakone lagi kalah gitu. Lakone lagi kalah gitu. Sedang dalam kondisi terdesak. Ya sudah, yang sabar menjalani itu. Engko rak ya penang-penang dhewe wong lakon. Lakon ini kan nek cara wong Jawa lakon ini menang keri ngono lho nggih. Arepe kalah sik engko keri-keri ini menang. Lah keri-keri kapan? Embuh kapan gitu. Bisa jadi kita sudah mati gitu ya. Bisa jadi kita masih hidup. Tapi yang jelas Allah menjanjikan. Allah akan memenangkan dinullah ini. Allah janji tidak mungkin di sini kan ya. Allah itu akan liyudhirahu ala dini kullih ya. Jadi wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Kapan itu? Wallahu alam, tapi pasti akan terjadi. Loh kok pasti? Nah karena Allah janji ya. Allah janji tidak mungkin diselisihi. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, untuk bulan Ramadan bagaimana? Seperti biasa kita adakan acara hari Rabu juga tapi sore gitu. Pripun ini yang tuan rumah? Pripun? Pak Hartono, Pak Warno. Siap. Nonton? Dadi Rabu sonten nggih. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man dhalamana. Wansurna ala man adana.
wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.